saya Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bantaeng. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala sekolah saya. Kenalkan, nama saya Ibu Darmawati, Kepala TK IC Wistanka. Iya, langsung saja Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu, di mana pada tugas CGP saya disuruh mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, termasuk kepala sekolah saya sendiri, yaitu pada modul 3.1 pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, langsung saja Bu, tentu Ibu pernah merasakan apa itu dilema etika dalam mengambil keputusan-keputusan. Tentunya sebagai seorang pemimpin selalu dihadapkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di lembaga Ibu. Nah, pertanyaan saya Bu tentang kasus dilema etika, apakah Ibu pernah menghadapi kasus dilema etika sebagai seorang kepala sekolah? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Ya, karena ini sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya pernah mengalami kasus dilema etika sebagai seorang ibu atau seorang kepala sekolah, apalagi dilema pada saat mengambil keputusan tanpa merugikan orang lain atau satu pihak. Oh, berarti Ibu pernah merasakan ya yang namanya dilema etika, iya, dalam mengambil keputusan-keputusan. Kalau boleh tahu Bu, kasus apa yang pernah Ibu alami tentang kasus dilema itu? Ada kasus yaitu seorang dari saya yang mengalami kebetulan pada saat itu beliau kelas dan lama tinggal di rumah. Oh, berarti selama ini ada seseorang atau ada satu orang guru yang tidak melaksanakan tugas piketnya dikarenakan guru itu sedang sakit, seperti itu Bu. Terus Ibu, langkah apa saja yang Ibu lakukan atau yang Ibu tempuh dalam mengambil sebuah keputusan itu Bu? Ya, sebagai kepala sekolah saya mempunyai langkah-langkah dan saya tidak sendiri. Saya mengambil sebuah keputusan bersama dengan pengawas, mengadakan rapat di sekolah dengan pengawas. Nah, keputusan itu kami ambil tanpa merugikan satu pihak, dan sebagai kepala sekolah perasaan naluri sebagai atasan muncul dan merasa kasihan, dan di sisi lain tugas dan tanggung jawab seorang guru harus dilaksanakan, tapi karena kondisi yang tidak begitu ya Bu. Jadi langkah apa saja yang Ibu tempuh atau yang Ibu ambil dalam mengambil sebuah keputusan itu Bu? Ya, langkah yang saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan, saya sebagai kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tapi saya mengadakan rapat antara kepala sekolah dengan pengawas di wilayah saya, bagaimana mengambil keputusan tanpa merugikan satu pihak. Dan sebagai kepala sekolah, perasaan naluri sebagai atasan muncul karena kasihan, dan di sisi lain tugas dan tanggung jawab seorang guru harus dilaksanakan, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas karena kesehatan terganggu. Dan di sini sebagai kepala sekolah memberikan kebijakan supaya tidak merugikan dan menambah beban untuk guru kita yang sedang berhalangan atas. Oh, jadi Ibu dalam mengambil sebuah langkah atau mengambil sebuah keputusan, Ibu tidak langsung mengambil keputusan ya? Iya. Tapi Ibu melibatkan pengawas yang ada di wilayah Ibu atau guru-guru, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira Bu, selama ini adakah tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan yang Ibu alami dalam mengambil keputusan? Yang namanya tantangan pasti ada ya, pasti ada. Namun bisa diatasi dengan kerjasama dengan guru-guru yang lain dan saling membantu dalam menghadapi anak didik karena guru bersangkutan sedang berhalangan atau sakit.
dan digantikan oleh guru yang lain dalam melaksanakan tugas guru tersebut. Oh iya, berarti di dalam lembaga Ibu yang kita utamakan itu adalah kerjasama, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira Ibu selama ini apakah ada seseorang mungkin yang kita mintai pertimbangan atas pengambilan keputusan atau sosok-sosok mungkin yang membantu Ibu dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapi di sekolah? Ya pasti ada ya, itu hanya pengawas. Dan selain itu tidak ada, karena ini adalah kasus intern atau kasus yang dihadapi oleh guru saya dan tidak dikasihkan di luar. Oh iya, seperti itu ya Bu. Nah kira-kira Bu, setelah selesainya ini kasus dan pengambilan keputusannya, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dalam hal-hal dilema seperti ini Bu? Ya, pengalaman dan pelajaran yang dapat saya ambil itu sebagai kepala sekolah, banyak hal yang kita dapat pelajari terkait tentang tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, di mana kita dituntut untuk bertanggung jawab akan kehadiran dan kinerja guru. Namun di sisi lain kita juga dituntut untuk memiliki sifat sosial atau sifat kemanusiaan kepada guru kita dan di lembaga kita, dan berbagi suka duka bersama dengan rekan kerja di lembaga dan bekerja sama dalam kebaikan dan dengan rekan guru yang ada di lembaga. Oh ya Bu, berarti tanggung jawab dan tugas kepala sekolah tidak semudah itu ya Bu, karena di mana tiang dan benteng sekolah itu ada terletak pada pimpinan. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sehat selalu, sukses terus menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.